aku pengen aja mewujudkan hubungan yang jauh lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga lebih mengikut sertakan kaum muda untuk bisa mengeluarkan aspirasi mereka sih. Sejauh ini aku ngerasa anak-anak muda itu punya pemikiran yang jauh lebih fresh ya Kak, yang kayak mungkin sekarang itu lagi generasi Z, jadi mereka yang kayak lebih menggebu-gebu, yang ingin didengar, dan mungkin itu bisa dibilang udah banyak anak muda juga yang melek akan politik yang ada di Indonesia gitu kan. Papa itu kan orangnya sangat mudah berbaur, terus bisa masuk kemana aja, dan mungkin aku harus mencontoh salah satu sifat dia yang kayak gitu sih. Sobat Kalesang, sederet tokoh politik mulai menggaungkan tekadnya untuk maju bertarung di kancah pemilu 2024 mendatang. Tak terkecuali anak muda pun turut ikut andil dalam pertarungan tersebut. Seperti apa kesiapan mereka? Bersama saya Siti Anissa, inilah podcast Siap Bertarung di Pemilu 2024. Sobat Kalesang, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang paling muda, yaitu siapa lagi kalau bukan Natalia Devita Pasimanjing. Halo Natali. Halo. Aman? Sehat? Aman, sehat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Kabar baik. Apa sih kesibukan Natali belakangan apa? Sekarang aku masih kuliah, lagi melanjutkan S2. Kalau begitu lanjut aja nih. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Kalesang di rumah seperti apa profilnya Natali, sekarang lagi sibuk apa, terus juga kegiatan belakangan ini apa? Oke, saat ini aku masih sibuk melanjutkan S2 di Malaysia, jurusan bisnis administrasi, dan aku ambil S1-nya itu di Perancis, jurusan international business. Wow, international business? International S1-nya business. bisnis juga? Di bisnis juga S1-nya. Tapi berani ya untuk maju bertarung terjun di dunia politik ya. Kalau boleh tahu apa sih alasannya Natali untuk maju ikut bertarung di dunia politik? Ya karena mungkin dari background papa juga yang udah terjun politik duluan, terus aku juga sebagai anak muda aku ngerasa terpanggil untuk membangun daerah sih sebagai kaum muda. Kalau boleh tahu sejak kapan keinginan itu? Sebenarnya itu udah dari aku SMA ya, pengen untuk ikut berkecimpung di dunia politik untuk membangun negara gitu sih. Iya. Kalau dari SMA terus kenapa kuliahnya nggak ambil ini aja, ilmu politik atau? Iya, tadinya emang mau ngambil politik, cuman kalau di luar negeri itu emang agak susah kan, mereka ada perbedaan antara politik di Indonesia di luar negeri. Jadi mungkin karena biar nggak sia-sia aku udah ke Perancis malah nggak jadi kuliah, jadi ngambil jurusan yang lain aja. Wow, berarti ke Perancis sering juga ini plesir-plesir ke negara-negara Eropa yang lain. Kan gampang kan, soalnya kan visanya sama. Apa sih pengalaman berkesannya Natali kuliah di luar negeri? Mungkin bertemu sama orang baru yang kalau orang luar negeri itu kan pemikiran mereka pasti beda dengan orang Indonesia kan, mereka jauh lebih open minded seperti itu. Jadi aku ketemu banyak orang yang mungkin bisa membuat aku juga jadi orang yang lebih baik sih, ketemu sama orang-orang baru gitu. Berarti sejak SMA punya keinginan untuk terjun ke politik, tapi ya lagi-lagi ke Perancis juga kan namanya di sana juga kan ilmu bisnisnya bagus. Nah, kalau boleh tahu nih tokoh inspirasinya Natali siapa? Siapa yang menginspirasi Natali untuk terjun di dunia politik? Ataukah ayahanda yang saat ini juga sedang menjabat? Ya mungkin kalau bisa dibilang emang yang orang yang sangat berperan itu papa aku sih sebenarnya, karena aku ngelihat cara dia kerja, terus selama 3 periode ini aku bangga sih punya orang tua kayak papa aku. Apa yang bisa Natali pelajari dari sosok ayah? Mungkin banyak ya. Untuk papa itu kan orangnya sangat mudah berbaur, terus bisa masuk kemana aja, dan mungkin aku harus mencontoh salah satu sifat dia yang kayak gitu sih. Nah, dalam pencalonan ini kan Natali memilih untuk mencalonkan diri sebagai
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kenapa memilih DPD begitu sebagai jalurnya seperti itu? Karena mungkin yang aku lihat ya, salah satu tugasnya DPD itu kan untuk mengharmonisasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang aku lihat itu kan untuk di Provinsi Maluku Utara sendiri itu kurang diperhatikan ya Kak. Jadi aku pengen aja mewujudkan hubungan yang jauh lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga lebih mengikut sertakan kaum muda untuk bisa mengeluarkan aspirasi mereka sih Kak. Gitu. Kalau begitu kan ini Natali anggota kalau bisa dibilang paling muda nih yang turut serta mencalonkan diri kan. Nah, pandangannya Natali sendiri sebagai seorang pemuda yang turut ikut ambil alih nih, ikut juga ambil andil di dalam pertarungan politik ini, apa begitu pandangan Natali terkait orang muda yang menjadikan dunia politik itu sebagai tempat untuk mereka berkarya begitu? Gimana tanggapan Natali terhadap Sejauh ini aku ngerasa anak-anak muda itu punya pemikiran yang jauh lebih fresh ya Kak, yang kayak mungkin sekarang itu lagi generasi Z, jadi mereka yang kayak lebih menggebu-gebu, yang ingin didengar, dan mungkin itu bisa dibilang udah banyak anak muda juga yang melek akan politik yang ada di Indonesia gitu kan. Siapa tahu aku dengan aku maju menjadi anggota DPD itu bisa membuka mata para kaum muda kalau kita yang masih muda juga bisa sih Kak untuk ada duduk di Senayan kayak gitu. apalagi perempuan gitu kan, kita harus memenuhi kuota-kuota yang kosong. Betul. Nah, sejauh ini gimana nih persiapannya Natali untuk bertarung di tahun 2024? Persiapannya saat ini tuh masih biasanya tuh aku baca-baca dari referensi atau enggak langsung nanya ke papa atau sama saudara-saudara yang lain kayak gitu sih. Terus mempersiapkan misalnya aku ikut seminar atau buat jadi pembawa materi gitu Kak biasanya. Senang juga ya ikut-ikut seminar, diundang. Iya, cuman karena mungkin terhalang aku masih kuliah di luar negeri, jadi lebih banyaknya aku nerimanya tuh online karena susah kan kalau harus pulang pergi dari Malaysia ke Maluku Utara gitu. Kalau boleh tahu sekarang Natali lagi apa? Kuliahnya lagi proses apa nih sekarang? Aku lagi lagi nunggu pengolahan data aku selesai, terus mau lanjut nulis bab 4 sampai bab 5. Itu pas Natali mau calon begini, respon teman-temannya Natali seperti apa? Mereka kaget sih, apalagi kan kayak aku ngirim yang aku ada di berita itu, mereka kaget yang kayak nggak nyangka aku tiba-tiba udah ada di koran kayak gitu, mereka nggak nyangka sih. Terus Natali bilang apa ke mereka? Ya aku bilang ya ginilah prosesnya. Iya kayak gini, karena kan mereka taunya aku cuma main kayak gitu. Mereka nggak tahu kalau belakangnya aku melakukan pencalonan kayak gini gitu sih. Nah oke. Terus Natali apa nih nanti yang akan dilakukan Natali ketika nanti terpilih menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik? Mungkin aku ingin melanjutkan apa yang udah papaku lakuin selama 3 periode. Lalu ingin lebih mengikut sertakan kaum muda dalam beberapa proyek mungkin kayak gitu sih aku selalu. Terakhir harapannya Natali apa sih untuk anak muda dan juga untuk dunia politik sekarang? Kedepannya seperti apa? Harapannya untuk anak muda, mungkin untuk anak muda dengan aku maju kayak gini mereka bisa jauh lebih percaya diri. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Iya betul ya, anak muda, sobat Kalesang yang masih muda nih, contoh salah satu anggota termuda yang akan bertarung nih melawan tokoh-tokoh politik yang sudah banyak makan asam garam, lumayan hebat gitu. Jadi sekarang Natali sudah siap ya secara fisik dan mental untuk bertarung di 2024. Siap ya? Siap. Oke, kalau gitu Sobat Kalesang, terima kasih sudah menyimak apa yang tadi kami bicarakan, diskusikan. Nah, untuk Sobat Kalesang di rumah, jangan lupa ya follow Instagram dan TikToknya Kalesang, Kalesang Official. Terus juga subscribe YouTube channelnya Kalesang, Kalesang TV. Dan jangan lupa update terus berita Kalesang di kalesang.id.
Terima kasih ya Natali Terima untuk waktunya kasih, malam Kak. ini. Semangat. Terima kasih.